Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 745. Boom. Saat pohon besar tumbang ke tanah, Wu Mo, yang memancarkan kabut hitam, bersisik, dan memiliki taring berwajah hijau yang tampak seperti setan, muncul di depan Lian. Lian, aku akhirnya menemukanmu. Hei, kultivasimu sudah meningkat. Wu Mo pertama-tama berteriak dengan penuh semangat, lalu menatap Lian dengan tatapan bingung, dan kemudian tersenyum sembarangan. Tidak peduli bagaimana kamu meningkatkan kultivasimu, itu tidak ada gunanya. Kamu harus mati di sini hari ini. Lian memandang Wu Mo. Butuh banyak kekuatan bagi lawan untuk memaksa masuk ke sini, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Retakan. Lian melambaikan tangannya dan melemparkan batu formasi ke dalam kabut. Itu adalah batu formasi terakhir yang dia butuhkan untuk formasi yang dia buat. Saat batu formasi jatuh, kekuatan tak terlihat muncul dari tanah, dan pepohonan di sekitarnya terus berputar seolah-olah hidup. Dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, pada awalnya tidak mungkin untuk membentuk formasi sebesar itu, tetapi mengandalkan kekuatan formasi asli di dekatnya adalah masalah lain. Radius 50 meter telah sepenuhnya terkurung oleh kekuatan formasi. Bahkan Wu Mo, yang menggunakan tubuh iblis penyihir, tidak dapat melarikan diri dari sini. Setelah Wu Mo menggunakan tubuh penyihir iblis, persepsinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera menyadari perubahan di sekitarnya dan ekspresinya berubah. Lian, apa yang baru saja kamu lakukan? Lian terkekeh, tanpa penjelasan apapun, dan menghunus pedang hijau dari pinggangnya. Wu Mo marah dan berteriak, apapun yang kamu lakukan, tidak ada gunanya. Aku akan kram dan mengulitimu hari ini. Omong kosong sekali. Lian memutar matanya, tubuhnya berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan akhirnya 16 sosok identik muncul. Ini adalah batas penggunaan teknik bayangan setelah kekuatannya ditingkatkan. 16 Lian identik, masing-masing memegang pedang lampu hijau, mengelilingi Wu Mo. Teknik membelah bayangan. Wu Mo berteriak kaget, merasa sangat tabu di dalam hatinya, tapi di permukaan dia tidak tergerak dan berkata dengan nada menghina. Tidak ada gunanya meski jumlahnya 2 kali lebih banyak, aku hanya perlu membunuh kalian semua. Saat dia berbicara, kabut hitam mengembun menjadi pedang sepanjang 2 meter di tangan Wu Mo. Lian bergerak, dan 16 sosok memancarkan 16 sinar pedang hijau untuk membunuh Wu Mo. Sedikit trik. Wu Mo mengayunkan pedang hitam di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi 16 bayangan pedang dan menyerang cahaya pedang. Tentu saja, Wu Mo tidak mengetahui keterampilan membelah bayangan apapun. Dia hanya cepat, yang menciptakan ilusi klon. Papa. Semburan ledakan datang dari udara, dan 16 sinar pedang dikalahkan oleh pisau hitam hampir pada waktu yang bersamaan. Wu Mo mencibir di dalam hatinya, dan pisau hitam itu tiba-tiba melonjak sedikit, ingin memanfaatkan situasi ini dan membunuh Lian bersama-sama. Hati Wu Mo tiba-tiba menegang. Setelah 16 lampu pedang hijau dikalahkan, 16 lampu emas menyala. Warisan Buddha. Hal inilah yang membuat Wu Mo merasa gugup. Harta karun Buddha akan memancarkan cahaya keemasan setelah disuntik dengan energi sejati, jadi Lian dengan sengaja menggunakan energi pedang hijau yang dipancarkan pedang hijau untuk menutupinya. Pisau hitam yang awalnya menebas Lian mulai bertahan, berubah menjadi perisai hitam dan membungkus Wu Mo. Karena kita tidak tahu yang mana Ang Li yang asli, kita hanya bisa menahan serangan ini terlebih dahulu. Lian mencibir ketika melihat ini. Teknik membelah bayangan adalah ilusi dan kenyataan. Bahkan palu kayu itu dibagi menjadi 16 bagian, dan kekuatannya secara alami meningkat 16 kali lipat. Cahaya keemasan menyala, menerpa Wu Mo pada saat yang sama seperti 16 matahari. Saat palu kayu bertabrakan dengan perisai hitam, hanya suara sansekerta yang terdengar, dan kemudian perisai hitam itu tidak berubah menjadi apapun. Wu Mo bahkan lebih terkejut ketika melihat ini. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan dan dengan hati-hati menelan seteguk besar, membentuk kabut darah yang menyelimuti dirinya lagi. Berdengung. Palu kayu itu mengeluarkan suara teredam saat mengenai kabut darah, dan benar-benar terhalang. Wu Mo merasa lega, dan kemudian melihat kabut darah menyusut dengan cepat di bawah tekanan cahaya kemasan, dan jantungnya terangkat kembali. Puff. Wu Mo memuntahkan 2 suap darah untuk memperkuat pertahanannya, dan berteriak dengan keras, Lian, sebenarnya kita tidak memiliki banyak kebencian, kita bisa duduk dan berbicara. Buatlah syarat, bagaimana kamu bisa melepaskanku? Kondisi. Lian mencibir dan mengabaikan Wu Mo sama sekali. Sekarang dia siap membunuh Wu Mo, tidak ada alasan untuk berhenti. Dalam sekejap mata, kabut darah Wu Mo menyusut sepertiga lagi, dan wajah hijaunya menjadi pucat. Lian, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Wu Mo berteriak enggan, dan bahkan ingin mengancam Lian. Kamu harus tahu bahwa statusku di klan Wu tidak rendah. Jika aku mati, klan Wu akan terus mengejarmu. Tetapi jika Anda melepaskan saya dapat memberikan kata-kata yang baik untuk Anda. Beberapa kata-kata baik. Mendengus. Lian mencibir lagi di dalam hatinya, tidak ada ruang untuk menyelesaikan kebencian antara dirinya dan klan penyihir. Belum lagi ia membunuh saudara kandung Wu Mo, kejadian penyerangan Wu klan terhadap Nian Sheng masih segar dalam ingatannya. Saya tidak tahu apakah Nian Sheng masih hidup. Lian memiliki pertanyaan di dalam hatinya, terlepas dari apakah Nian Sheng masih hidup atau tidak, dia harus membalaskan dendam Nian Sheng. Melihat jangkauan pertahanannya semakin mengecil, Wu Mo menjadi cemas dan mengeluarkan 2 belati dan menusuk dadanya dengan keras. Darah diambil oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi kabut untuk memperkuat pertahanan, dan berubah menjadi bola cahaya berdarah.
Setelah melakukan semua ini, ukuran Wumo menyusut, tubuh penyihir dan iblis menghilang, dan kembali ke penampilan manusianya, hanya saja dia sangat lemah sehingga hanya tersisa segelintir tulang, dan dia dengan gemetar menatap bola berdarah itu. Cahaya. Bang! Palu kayu itu menembus kabut darah, dan setelah mengenai bola cahaya berwarna darah, cahaya kemasan menyebar dan jatuh tak berdaya. Wumo merasa lega saat melihat ini, tapi dia tidak berani membubarkan bola cahaya berdarah itu. Dia terlalu lemah sekarang. Setelah bola cahaya berdarah itu tersebar, Lian bisa membunuhnya dengan pedang di tangannya. Panggilan. Lian mengambil palu kayu yang jatuh, segera kembali ke posisi semula, dan menatap Wumo dengan dingin. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian sekali lagi menggunakan metode pernapasan Buddhis untuk menyuntikkan energi aslinya, dan memukul palu kayu emas dengan seluruh kekuatannya lagi. Kapan? Setelah serangan ini, palu kayu tersebut tetap tidak memecahkan bola cahaya berdarah tersebut, namun menyebabkan retakan di dalamnya. Kapan? Pukulan lain menyusul, kali ini retakannya melebar dan ada kemungkinan pecah sewaktu-waktu. Kapan? Setelah serangan ketiga, bola cahaya berdarah berubah menjadi hantu dan menghilang, tapi palu kayu yang memancarkan cahaya keemasan terus mengebiri. Tidak. Ah! Wumo menjerit saat dia dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Lian memegang palu kayu di tangannya dan terengah-engah. Di saat yang sama, penggunaan teknik bayangan dan senjata Buddha sangat melelahkan baginya. Jika serangan sebelumnya masih gagal memecahkan bola cahaya berdarah tersebut, dia tidak yakin akan menggunakan palu kayu untuk menyerang lagi. Bab 746. Tubuh Wumo telah menjadi abu dalam cahaya kemasan, meninggalkan benda hitam berbentuk mangkuk di tanah. Lian mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah mangkuk emas yang awalnya diletakkan di atas meja altar. Hapus lapisan luar debu hitam untuk memperlihatkan tubuh emas. Lian diam-diam senang, ini adalah harta Buddha kedua yang diperolehnya. Sebuah palu kayu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan mangkuk emas tidaklah kecil. Ledakan. Sebelum Lian mengetahui cara menggunakan mangkuk emas, jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan sakit perut yang tak tertahankan. Rasa sakitnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, dan setiap pori-pori seakan pecah. Pada saat yang sama, sisa vitalitas Lian dengan cepat terkuras habis. Ini adalah efek samping dari pil itu. Lian segera menyadari hal ini. Setelah sempat merasakan kekuatan seorang ahli seni bela diri, budidayanya dengan cepat menurun, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Untuk mencegah dirinya mati di sini, Lian buru-buru menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk melindungi jantungnya, dan menelan semua pil penyembuh, pil Peiyuan, Del di tubuhnya sebelum dia kehilangan kesadaran. 3 hari kemudian, Lian berdiri di tengah kabut seolah dia adalah orang yang berbeda. Dalam 3 hari terakhir, dia disiksa oleh rasa sakit sepanjang waktu, jatuh koma dan terbangun dari rasa sakit, tetapi rasa sakitnya semakin kuat. Selama proses ini, Lian melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kulit tubuhnya retak beberapa kali. Jika dia belum menguasai keterampilan sihir pemurnian tubuh tingkat pertama yang tak terkalahkan, dia mungkin sudah lama mati di sini. Monroe. Lian berseru dengan dingin. Ramuan emas itu memang memungkinkan Lian merasakan kekuatan seorang ahli seni bela diri dalam waktu singkat, tetapi Monroe tidak pernah mengatakan bahwa gejala sisa akan begitu kuat. Tampaknya setengah dari tujuan awal Monroe memberikan pil kepada dirinya sendiri adalah untuk bunuh diri. Meskipun Ang Li membenci Monroe, dia juga diam-diam berterima kasih. Monroe tidak pernah menyangka bahwa kombinasi keadaan yang tidak terduga ini akan memungkinkan Ang Li mengasah keterampilan pemurnian tubuhnya yang tak terkalahkan, membantunya menerobos belenggu level pertama dan memasuki level kedua. Teknik pemurnian tubuh tak terkalahkan tingkat kedua tidak bisa dihancurkan. Lian sangat menantikan hal ini. Dia tidak dapat berlatih sebelumnya karena dia tidak dapat menembus belenggu, tetapi sekarang dia akhirnya dapat memulai. Mata Lian kembali tertuju pada mangkuk emas di tangannya, dan Lian mengerutkan kening. Menurut cara penggunaan palu kayu, Lian mengira dia bisa menggunakan mangkuk emas dengan menyuntikkan energi aslinya, namun hasilnya tidak terduga. Ketika Lian menggunakan metode pernapasan Buddhis yang dia pelajari dari suara Sansekerta, setelah energi sebenarnya disuntikkan, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa reaksi apapun. Pantas saja Wumo tidak menggunakan harta Buddha ini sampai akhir. Belakangan, Lian harus mencoba menggunakan metode pernapasan relik, yang juga merupakan metode pernapasan Buddhis. Kali ini akhirnya ada reaksi, tapi Lian ketakutan beberapa saat. Ketika Lian menggunakan metode pernapasan peninggalan, mangkuk emas itu seperti jurang maut dan mulai secara paksa menyerap energi sebenarnya dalam tubuh Lian. Jika Lian tidak memutuskan hubungan dengan Jinbo di saat-saat terakhir, semua kultivasinya akan disedot oleh Jinbo. Siapa sangka Jinbo yang telah menyerap hampir seluruh budidaya Lian tetap tidak mengalami perubahan apapun. Lian sangat bingung dengan hal ini. Pada akhirnya, dia hanya dapat menghubungkannya dengan fakta bahwa tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Karena tidak dapat menggunakan mangkuk emas untuk saat ini, Lian tidak putus asa dan sekali lagi menggunakan tanah untuk menutupi warna asli mangkuk emas agar tidak terlalu mencolok. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian menghabiskan seluruh waktunya untuk memulihkan kultivasinya. Dia tidak keluar dari formasi sampai kultivasinya pulih sepenuhnya. Menurut rencana awal Lian, dia harus mencari tempat untuk mundur sampai dia benar-benar memurnikan botol cairan roh penyihir Wumo, dan kemudian meninggalkan India setelah budidayanya mencapai ranah master bela diri. Siapa sangka ketika Lian mencoba menghubungi kelompok tentara bayaran Orion, dia menemukan bahwa semua kontak tidak terputus. Untungnya, Lian menghubungi Xiao Yue dan memutuskan bahwa Xiao Yue untuk sementara aman. Saya mengetahui dari Xiao Yue bahwa kelompok tentara bayaran Orion tampaknya telah menjalankan suatu misi dan kemudian kehilangan kontak sepenuhnya.
Jika Ang Li ingin menemukan temannya, dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa misinya, dan ini mengharuskan dia kembali ke Los Angeles untuk menyelidikinya. Selain itu, Ang Li juga khawatir hilangnya kelompok tentara bayaran Orion ada hubungannya dengan orang-orang yang memaksanya datang ke India untuk mencari warisan Buddha. Karena tidak dapat menemukan diri mereka sendiri, mereka menyerang kelompok tentara bayaran Orion. Di antara mereka, orang yang paling mencurigakan adalah Hu Zong. Bagaimanapun, Lian menghilang dengan palu kayu. Hilangnya kelompok tentara bayaran Orion memaksa Ang Li kembali ke Los Angeles lebih awal. Setelah menyamar, Lian memasuki industri surat kabar Sanling dan bertemu Xiao Yue. Pertanyaan di telepon telah memperjelas bahwa tidak ada petunjuk tentang hilangnya kelompok tentara bayaran Orion dari Xiao Yue. Lian datang menemui Xiao Yue karena alasan lain. Setelah bertemu, Lian dan Xiao Yue hidup seperti pasangan normal selama 24 jam. Keduanya tidur di ranjang yang sama pada malam hari, dan Xiao Yue sama proaktifnya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua menghabiskan sepanjang malam berkelahi. Ketika dia membuka matanya di pagi hari, Xiao Yue secara pribadi memasak dan menyiapkan sarapan mewah untuk Lian. Pada siang hari, keduanya pergi berbelanja dan menonton film, yang memberikan ilusi kepada Ang Li bahwa dia telah melarikan diri dari semua pertempuran di dunia dan kembali ke kehidupan biasa. Meskipun Lian sudah menyadari apa yang telah dilakukan Xiao Yue, ketika Xiao Yue mengeluarkan kontrak yang ditandatangani oleh mereka berdua, Lian masih sedikit terkejut. "Apa maksudmu?" Lian bertanya dengan ragu. "Itu tidak menarik. Aku ingin mengakhiri kontrak terlebih dahulu. Mulai sekarang, kamu akan bebas." Xiao Yue bertanya dengan tenang, menyerahkan kontrak itu kepada Lian dan membiarkannya menanganinya sendiri. Lian melihat kontrak di tangannya, ragu-ragu dan kemudian berkata, "Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku benar-benar ingin kamu menjadi istriku?" Xiao Yue tampak sedikit terkejut, lalu menunjukkan senyuman masam, mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Lian, dan berkata dengan lembut, "Jika ada kehidupan setelah kematian, aku mungkin setuju." "Kehidupan setelah kematian? Apakah manusia benar-benar mempunyai kehidupan setelah kematian?" "Aku mengerti." Lian memaksakan senyum dan membakar kontrak itu menjadi abu di depan Xiao Yue. Xiao Yue menuangkan 2 gelas anggur merah, mendatangi Lian dan berkata, "Ayo kita minum. Sebagai kompensasinya, gedung ini akan menjadi milikmu mulai sekarang." Lian sedikit mengernyit, akhirnya menyadari sesuatu, dan bertanya, "Kamu ingin pergi dari sini?" Xiao Yue menepuk keningnya. "Bisakah kamu memberitahuku kemana harus pergi?" Lian bertanya. Xiao Yue menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tidak tahu lokasi spesifiknya. Aku hanya tahu bahwa tempat itu sangat jauh dari sini. Kurasa aku tidak akan pernah bisa kembali lagi." Alis Lian menegang lagi dan dia bertanya, "Apakah ini ada hubungannya dengan alien?" Xiao Yue tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi dapat dinilai dari ekspresinya bahwa masalah ini benar-benar berhubungan dengan alien. "Kapan kamu berangkat?" Lian bertanya. Xiao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu, tapi dia bisa pergi kapan saja. "Oke, ayo kita minum." Lian mengangkat gelasnya dan berkata dengan sedih. Bab 747. Setelah minum, Xiao Yue memeluk Lian dan menciumnya dengan penuh kasih sayang, lalu memasuki ruang bawah tanah tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Xiao Yue yang pergi, Lian merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Baru setelah punggung Xiao Yue menghilang sepenuhnya, Lian menenangkan suasana hatinya dan keluar dari koran Sanling. Ada kendaraan niaga Ford yang tidak mencolok diparkir di sudut gelap. Lian berjalan langsung menuju mobil itu. Ketika dia berada 4 atau 5 meter dari mobil, pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Tanpa ragu, Lian langsung duduk di dalam mobil dan menutup pintu. "Kamu telah mengikutiku selama sehari," kata Lian dengan kemarahan yang tersembunyi. Selain Lian, hanya ada satu pengemudi wanita di dalam mobil, dan pengemudi wanita ini tidak lain adalah teman sekelas lamanya Su Xiaomei. Melihat ekspresi cemberut Lian, Su Xiaomei tersenyum pahit dan berkata, "Aku akan mengajakmu bertemu seseorang." Lian mendengus pelan, tapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat sikap jiwa naga saat ini. Adapun ditemukan oleh Dragon Soul segera setelah dia kembali, Lian tidak terkejut sama sekali. Su Xiaomei telah memantau pergerakan Xiao Yue, dan tidak sulit untuk menemukannya melalui Xiao Yue. Selain Dragon Soul, Lian yakin beberapa pihak lain juga telah menemukannya, namun mereka belum mengambil tindakan. Saat mobil melaju ke Hua Guosheng, melihat lampu neon berkedip di kedua sisi jalan, Lian merasakan perasaan hangat. "Kapan saya akan kembali ke negara saya?" Lian merasa sedikit melankolis, kerinduan seorang pengembara di luar negeri. Mobil melaju ke halaman yang tidak mencolok. Bahkan di dalam mobil, Lian dapat merasakan krisis yang tersembunyi di balik ketenangan permukaan halaman ini, yang jelas merupakan benteng jiwa naga. Di bawah kepemimpinan Su Xiaomei, Lian memasuki ruang rahasia bawah tanah, di mana dia bertemu dengan pria parubaya yang telah muncul bersama Su Xiaomei beberapa kali di Bisbook. Su Chan. Su Ken memiliki senyuman di wajahnya, tapi raut wajahnya jelas buruk. Sepertinya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pertarungan sebulan yang lalu. Selain Su Ken, ada benda lain yang menarik perhatian Lian, yaitu alu vajra yang diletakkan di atas meja. Harta karun Buddha. Lian terkejut. Itu adalah sesuatu yang Su Ken telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya kembali, dan itu diletakkan begitu saja di atas meja. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Ketika Su Ken melihat Lian memandangi Vajra, senyuman di wajahnya menjadi semakin dipaksakan, dan dia berkata, "Lian, kamu dan Xiaomei adalah teman sekelas, bukankah berlebihan bagiku untuk memanggilmu Xiaowan?" Lian telah melihat bahwa Su Ken dan Su Xiaomei memiliki hubungan khusus.
Mereka seharusnya menjadi orang yang lebih tua dari Su Xiaomei. Jika ada yang harus kamu lakukan, sebaiknya beritahu aku saja. Oke, cepat bicara, aku suka kepribadianmu. Su Ken terkekeh, menunjuk Vajra di atas meja dan berkata, ini adalah harta karun Buddha yang saya ambil kembali. Sayangnya, kualifikasi Su terlalu rendah. Dia telah mempelajarinya selama lebih dari sebulan tetapi belum menemukan cara menggunakannya. Lian mencibir dalam hatinya, dan segera memahami niat Su Ken untuk mendatanginya. Lagi pula, sampai sekarang, saya adalah satu-satunya yang menggunakan salah satu harta Buddha, dan orang lain pasti mengira saya telah menyembunyikan informasi penting. Liang, tolong beritahu kami cara menggunakannya. Tentu saja, sebagai gantinya, Anda dapat membuat persyaratan apapun, selama jiwa naga dapat menanggungnya, mereka akan menyetujui Anda. Petik 2. Su Xiaomei sedang berkhotbah dari samping. Lian menoleh dan menatap Su Xiaomei. Dia tidak ingin membuat syarat apapun, tetapi bertanya, bolehkah saya melihatnya dulu? Su Ken mengangguk. Lian mengulurkan tangan dan mengambil Vajra. Vajra tersebut tidak sebesar itu, namun sangat berat setelah Anda mendapatkannya. Ini adalah benda terberat di antara 4 harta karun Buddha. Lian tidak berniat menghindarinya dan menyuntikkan energi aslinya di depan Su Xiaomei dan Su Ken. Vajra tidak bereaksi sama sekali, seperti batu yang tenggelam ke laut. Kemudian Lian diam-diam menggunakan metode pernapasan Buddha, dan setelah menyuntikkan energi sebenarnya, energinya masih sama, dan alisnya menegang. Dengan pengalaman Jinbo, Lian tidak terlalu terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian mengubah metode pernapasannya dan menggunakan metode pernapasan peninggalan untuk menyuntikkan sinar energi sejati. Penampilan Vajra tetap tidak berubah, tetapi bobotnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Lian diam-diam senang, tapi dia tidak berniat untuk terus menggunakan teknik pernapasan relik. Jika ada yang memperhatikan bahwa Vajra memiliki reaksi yang berlebihan, jiwa naga pasti akan memaksanya untuk menyerahkan teknik pernapasan relik. Meskipun jiwa naga mengatakan bahwa itu dapat ditukar dengan sesuatu, metode pernapasan peninggalan adalah harta yang tak ternilai harganya, dan Lian tidak akan cukup bodoh untuk menukarnya. Menatap Su Xiaomei dan Su Ken yang menantikannya, Lian berpura-pura tersenyum dan berkata, maaf, sepertinya aku juga tidak bisa menggunakannya. Tidak masalah, kami hanya mencoba. Su Ken buru-buru memaksakan senyum, tapi diam-diam menatap Su Xiaomei. Di saat yang sama, Su Xiaomei juga mengerutkan kening. Jelas sekali, tidak satu pun dari mereka yang percaya dengan apa yang dikatakan Ang Li. Lian bersiap dan mengeluarkan palu kayu yang tersembunyi di tubuhnya. Itu juga merupakan harta karun Buddha. Su Ken dan Su Xiaomei langsung menjadi cemburu setelah melihatnya, tetapi mereka mengendalikan emosi mereka dengan sangat baik. Xiao An, apa maksudnya ini? Su Ken bertanya dengan wajah bingung. Su Xiaomei memandang Lian dengan kebingungan yang sama. Lian tersenyum tipis, meletakkan palu kayu di atas meja dan berkata, saya rasa kalian semua sudah memahami metode pernapasan dalam musik Sanskerta, bukan? Coba gunakan metode pernapasan itu untuk menyuntikkan energi sejati. Su Ken ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil palu kayu dan menggunakan teknik pernapasan Buddha untuk menyuntikkan energi sebenarnya ke dalamnya. Dalam sekejap, palu kayu itu bersinar terang, dan ekspresi Su Ken tiba-tiba berubah, sepertinya dia terkejut karena palu kayu itu menyedot energinya. Segera, Su Ken menjadi tenang kembali, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Selama Anda menggunakan metode pernapasan Buddha, Anda dapat menggunakan harta Buddha ini. Adapun mengapa Vajra tidak merespons, saya tidak dapat menjelaskannya. Dalam sebulan terakhir, Su Ken mencoba berbagai metode pada Vajra, termasuk teknik pernapasan Buddha, tetapi tidak berhasil. Su Ken masih ragu saat Lian mengatakan dia tidak bisa menggunakannya, tapi kini dia akhirnya mempercayai perkataan Lian setelah mencoba palu kayu tersebut. Bolehkah saya mencobanya? Su Xiaomei bertanya dengan nada memohon. Su Ken menghilangkan energinya dan menyerahkan palu kayu itu kepada Su Xiaomei. Su Xiaomei mencobanya menggunakan metode pernapasan Buddha, dan reaksinya mirip dengan Su Ken. Harta karun Buddha yang dapat digunakan sudah cukup untuk membuat Su Xiaomei dan Su Ken memiliki ide untuk membunuh orang untuk merebut harta karun tersebut. Namun, pemikiran ini hanya terlintas sebentar, dan mereka berdua tidak benar-benar melakukannya. Palu kayu itu milik Wu Zong. Kecuali mereka berdua ingin memprovokasi perang antara jiwa naga dan Wu Zong saat ini, lebih baik jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Bab 748. Lian sangat puas ketika meninggalkan Hua Guosheng. Meskipun dia tidak banyak membantu Su Xiaomei dan Su Ken, dia memeras 2 Sky Thunder Bats dari mereka. Setelah mengujinya secara pribadi pada Wu Mo, Lian yakin bahwa kemampuan Sky Thunder Bat untuk membunuh prajurit yang kuat bukanlah sebuah kebohongan. Dengan 2 manik guntur di tangan, Lian merasa jauh lebih nyaman. Sedangkan untuk Vajra, Lian juga ingin mendapatkannya, tapi tidak sekarang. Dia bahkan tidak memiliki ide sedikitpun untuk membunuh seseorang untuk merebut harta karun itu, karena dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan itu. Ada satu hal yang membuat Lian sedikit malu. Itulah mengapa Su Ken dan Su Xiaomei sebenarnya mengundangnya untuk berurusan dengan Monroe, yang juga merupakan alasan penting mengapa mereka bersedia memberi Lian 2 Sky Thunder Bats. Menurut informasi yang diperoleh Dragon Soul, ada 2 item di dalam kotak giok yang diambil Monroe. Item pertama adalah pesona kertas. Fungsi spesifik dari jimat kertas ini belum dijelaskan. Item kedua adalah peta. Peta tersebut dapat mengarahkan orang untuk menemukan harta karun rahasia, 80% diantaranya merupakan peninggalan Buddha lainnya. Mengesampingkan jimat kertas, yang ingin didapatkan jiwa naga adalah petanya, dan berharap dapat menemukan warisan Buddha lainnya melalui peta tersebut.
Oleh karena itu, Dragon Soul memberikan tawaran yang sangat menarik kepada Lian. Selain dukungan finansial dan senjata serta peralatan, mereka juga bersedia memberikan 1/10 dari harta rahasia tersebut kepada Lian. Kotak giok itu diambil dari meja altar oleh Lian ketika dia melihat Monroe mengambilnya dari meja altar. 3 benda lainnya di meja altar semuanya adalah harta karun Buddha. Berita dari Dragon Soul 9 dari 10 benar. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak tergerak. Lian juga ingin mendapatkan kotak giok dan mencari warisan Buddha lainnya. Khusus untuk metode pernapasan relik, Ang Li hanya mendapatkan bagian pertama, dan 2 bagian sisanya mungkin termasuk harta rahasia yang ditunjukkan oleh peta. Namun, jika dipikir-pikir, Anda harus bisa mendapatkan harta rahasianya. Bahkan jika dia benar-benar menemukan harta rahasianya, akankah jiwa naga menepati janjinya? Ang Li mengungkapkan keraguannya mengenai hal tersebut, sehingga ia tidak langsung menyetujuinya, namun mengatakan akan memikirkannya. Alasan utama jiwa naga menemukan Lian adalah karena satu-satunya harta Buddha yang dapat digunakan ada di tangan Lian. Selain itu, mereka juga curiga Lian menyembunyikan sesuatu. Berbicara tentang palu kayu, Ang Li tidak ragu-ragu setelah meninggalkan Chinatown, dia memanggil mobil dan menuju ke markas rahasia Wu Zong di luar Los Angeles. Dalam operasi terakhir, Lian menggunakan semua batu formasi, jadi dia datang ke sini untuk mengisi kembali beberapa batu formasi. Sebuah ruang rahasia di benteng Wu Zong. Reaksi pertama Ling Ye saat melihat Lian adalah dia terkejut dan berkata, apakah kamu masih hidup? Itu dia lagi. Lian tersenyum pahit, apa maksudmu aku masih hidup? Aku hidup dengan baik, oke. Mengenai hilangnya dia selama sebulan, Lian secara acak menemukan alasan, mengatakan bahwa dia tersesat dalam pertempuran dan selamat karena keberuntungan. Ling Ye tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, apalagi saat Lian mengeluarkan palu kayu, dia tidak mempermasalahkan hal-hal sepele ini. Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkannya? Ling Ye bertanya tanpa diduga. Itulah warisan Buddha. Entah berapa banyak orang yang memperjuangkannya dengan pertumpahan darah bahkan nyawa. Lian berkata dengan tenang, harta karun Buddha ini awalnya milik Wu Zong, jadi wajar jika saya menyerahkannya. Sebaiknya menurutmu begitu. Ling Ye mengangguk puas. Faktanya, meskipun Lian tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan palu kayu tersebut, Wu Zong akan mengambil tindakan untuk mendapatkannya kembali. Ambil kembali, kata Ling Ye tiba-tiba. Ekspresi Lian menegang, dan dia bingung. Ling Ye melanjutkan, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan dalam organisasi. Akan berguna untuk menjaga palu kayu di sisi Anda. Lian merasa murung dan memiliki firasat yang samar-samar, jadi dia bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang pertama kali terjadi? Temukan Zheng Hong, kata Ling Ye. Zheng Hong. Lian mengerutkan kening. Ketika dia meninggalkan kota Huaguo, dia bertanya kepada Su Xiaomei dan Su Ken. Berita yang dia dapat adalah bahwa Zheng Hong telah meninggal di tangan Wu Mo. Apa yang dikatakan Ling Ye sekarang jelas berbeda dari berita yang dia dapatkan dan keluar. Ling Ye sepertinya melihat keraguan Lian dan menjelaskan, Zheng Hong memang tewas dalam pertempuran dengan Wu Mo sebulan yang lalu. Saya juga hadir pada saat itu. Saya melihat Zheng Hong terlempar dari tebing dengan mata kepala sendiri. Kemudian, kami mengirim orang untuk mencari di bawah tebing, tetapi kami tidak menemukan mayat Zheng Hong, dan harta Buddha yang dimenangkan Zheng Hong juga hilang. Awalnya kami mengira ikan kayu itu jatuh ke tangan klan Wu, namun setelah kami selidiki, kami menemukan bahwa klan Wu belum mendapatkannya dan Zheng Hong belum mati. Petik 2. Dia masih hidup. Lian sangat terkejut. Ya. Ling Ye berkata dengan sangat tegas dan berkata, meskipun kamu belum menggunakan upacara pemagangan, Zheng Hong secara nominal adalah tuanmu, dan dia pasti akan datang mencarimu. Menguasai. Lian mencibir dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia mengerti mengapa Ling Ye ingin memberinya palu kayu. Benar, Zheng Hong pasti akan mencarinya. Bukan karena ada hubungan guru murid di antara keduanya, tapi karena palu kayu di tangannya. Palu kayu dan ikan kayu pada awalnya adalah seperangkat senjata ajaib. Meskipun saya masih belum tahu apa fungsi ikan kayu, jelas bahwa palu kayu dan ikan kayu akan menjadi lebih kuat jika digabungkan. Zheng Hong sudah memiliki ikan kayu di tangannya, jadi dia pasti ingin mendapatkan palu kayu ini. Terus terang, dia hanyalah umpan yang disebarkan oleh Wu Zong. Bolehkah aku menolak? Lian bertanya ragu-ragu. Bisa. Ling Ye menjawab secara tidak terduga, dan kemudian berkata, ada satu hal lagi yang tidak saya sebutkan. Tidakkah menurutmu aneh jika kelompok tentara bayaran Orion menghilang? Lian tegang dan kemarahan muncul di wajahnya. Jangan salah paham, hilangnya kelompok tentara bayaran Orion tidak ada hubungannya dengan Wu Zong dan aku. Lian akhirnya mengendalikan emosinya, tapi Ling Ye sebenarnya tahu tentang hubungannya dengan kelompok tentara bayaran Orion. Oke, apa yang ingin kamu katakan? Ling Ye tertawa dan berkata, meskipun saya belum memiliki bukti pasti, hilangnya kelompok tentara bayaran Orion pasti ada hubungannya dengan Zheng Hong. Ekspresi Lian menjadi gelap. Jika kelompok tentara bayaran Orion benar-benar jatuh ke tangan Zheng Hong, bahkan jika Zheng Hong tidak mendatanginya, dia pasti akan mendatanginya. Sepertinya dialah yang menjadi umpannya. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Lian tentu saja tidak akan menjadi umpan Wu Zong dengan sia-sia, dan segera memeras sejumlah barang dan uang dari Ling Ye sebelum pergi. Hari sudah gelap ketika kami kembali ke pusat kota Los Angeles. Lian, yang belum makan apapun sepanjang malam, tidak kembali ke koran Sanling dan langsung lari ke kota Huaguo. Dibandingkan roti dan susu, Lian lebih menyukai bapau kukus, adonan stik goreng, sup pedas, susu kedelai, del. Setelah mencoba hampir semua jenis sarapan ala Cina, Lian tersenyum. Karena dia adalah umpan, dia tidak akan bersembunyi di kamar dan tidak keluar.
Dia datang ke China City untuk sarapan hanya untuk memancing ikan ke umpan. Kini, seekor ikan kecil telah menggigit kailnya. Bersambung.